Halo, balik lagi dengan MC di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bung Arif. Dengan Arif para pemirsa. Iya, kita lanjut Kita lagi nih lanjut ya lagi. dengan financial basic ya, terkait data-data apa yang harus diperhatikan pada saat berinvestasi. Tadi kita sebelumnya udah bahas mengenai inflasi dan GDP. Mengenai inflasi kita juga udah membahas mengenai tindakan-tindakan yang biasa diambil oleh bank sentral untuk contain atau Mengendalikan. mengendalikan inflasi. Nah, Sebelumnya juga kita sudah ada growth domestic product. ya GDP gitu. Nah, ini kita lebih bahas mengenai kebijakan-kebijakan bank sentral tadi ya, Ini terkait dengan ini sangat berimpact kepada investasi nih, Dim. betul terkait dengan implikasinya untuk mengendalikan inflasi dan juga tanpa harus mengorbankan growth ya. Jadi ini Oh iya, balancing selalu ya. itu yang dikomentari oleh petinggi-petinggi di sana. Betul. Jadi yang dinamakan bank sentral itu adalah ya intinya adalah Penentu kebijakan. ya bank sentral itu yaitu menentu kebijakan terkait dengan kondisi perekonomian negara tersebut, terutama untuk mengendalikan inflasi, terus stabilitas nilai tukar dan satu lagi juga untuk mendukung pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Betul. Gitu. Nah, kalau kita sebut Bank Sentral Indonesia itu adalah Bank Indonesia Ya. atau disingkat menjadi BI biasanya disebut. Tapi yang di US contohnya itu adalah Feds ya. Feds itu juga sangat mempengaruhi pergerakan investasi di global ya. Di England itu ada namanya Bank of England, bank sentralnya Inggris. Australia Kemudian apa? RBA. Australia RBA, Reserve Bank of Australia kalau nggak Oke. salah deh. Terus kemudian Bank Eropa, Bank Sentral Eropa itu adalah BOE. ECB. ECB. ECB, European Central Bank, BOE, Bank of England Bank of untuk England. England. Nah, masing-masing bank sentral tersebut biasanya akan mengambil kebijakan-kebijakan moneter tergantung dengan kondisi ekonomi negara tersebut. Nah, Ya, jadi kalau untuk kebijakan moneter ini yang mesti diperhatikan itu adalah antar negara ini sangat interconnected. ya, karena kita hidup di era global ya. Betul. Jadi apa yang terjadi di negara satu akan berimpact terhadap negara yang lainnya. Paling gampang contohnya the Fed. Ya, betul. Contohnya Feds. Nah, biasanya bank sentral ini itu akan bertemu atau meeting sebulan sekali untuk membahas kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Yes. Ya, jadi contohnya tuh Feds itu juga kurang lebih Baru kemarin. Iya, baru kemarin mereka meeting dan membahas mengenai kebijakan yang diambil. Nah, Ya, Bank Indonesia juga seperti itu gitu. Nah, jadi kebijakan-kebijakan yang diambil itu biasanya akan mempengaruhi pasar baik secara global maupun lokal. Nah, kebijakan yang diambil tentu saja itu akan sangat mempengaruhi atau terpengaruh dari kondisi ekonomi negara tersebut dan juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi negara tersebut ke depannya. kebijakannya tuh apa aja, Dim? Tadi ya kita sudah bahas mengenai kebijakan moneter ya. Yang pertama adalah tadi bonds buying program atau biasanya operasi pasar terbuka. Oke. Terus kemudian mungkin teman-teman bisa refer ke podcast sebelumnya ya. Jadi yang kedua itu juga ada terkait dengan GWM. GWM, rasio yang harus di-maintain oleh bank-bank umum di negara tersebut. Ya. Yang ketiga itu terkait dengan suku bunga pinjaman, suku bunga intinya benchmark rate yang nantinya akan berpengaruh Menjadi acuan. terhadap acuan untuk bank umum dalam menentukan bunga deposito, bunga pinjaman dan Ya, lain-lain. betul, betul. Nah, kebijakan-kebijakan ini akan mempengaruhi tadi ya, akan terpengaruh dari kondisi ekonomi negara tersebut ataupun global dan juga akan membuat kondisi kedepannya akan berimpact terhadap kondisi negara tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya kondisi-kondisi apa yang tadi yang menyebabkan kebijakan-kebijakan itu bisa diambil tadi adalah inflasi Ya. dan juga adalah GDP. Nah, ini pasti mereka pemerintah maupun dari sisi bank sentral itu akan sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakannya. Karena intinya tadi seperti yang kita bahas bahwa di mana inflasi itu adalah hal yang common terjadi, tetapi harus dikonten Betul. agar tidak ada masyarakat yang menjadi terbebani dengan inflasi yang tinggi. Gejolak ekonomi. Betul.
Sementara satu sisi pemerintah juga akan mendorong perekonomian itu akan laju pertumbuhannya akan naik. Betul. Ya, di mana dengan laju pertumbuhan otomatis akan berpengaruh terhadap inflasi. That's why si bank sentral ini sebelumnya kita udah sebutin juga harus melakukan action yang balance. Betul. Ya. Action yang balance. Maunya itu ekonomi tumbuh terus, tapi inflasi nggak boleh tumbuh terus. Betul. Karena kalau misalnya kebijakan yang salah, itu bisa berakibatkan kondisi ekonomi yang akan fatal dan berpengaruh terhadap ekonomi global secara keseluruhan. Nah, jadi mereka melakukan apa nih? Contohnya beberapa kebijakan yang kondisi ekonomi akibat kebijakan yang salah adalah ataupun bukan karena hanya kebijakan yang salah ya, tapi mungkin karena kondisi ekonomi negara juga kondisi ekonomi global juga menyebabkan situasi yang tidak diinginkan. Yang sulit untuk diambil keputusannya. Betul. Contoh pertama adalah stagflasi. Itu yang sering-sering kita sebut dalam kondisi sekarang. Nah, itu gua kagak ngerti-ngerti itu. Stagflasi itu intinya ada dua hal ya, stagnan dan inflasi. Artinya apa? Artinya sebenarnya inflasinya tinggi, tiba-tiba harganya naik ya, harga-harga secara umum tuh naik, tapi sebenarnya kondisi perekonomian negara tersebut itu nggak tumbuh, stagnan. Wah, itu bahaya dong. Impactnya adalah orang-orang ibaratnya gini, gajinya tetap, betul, tetapi harga naik tinggi gitu. Tadinya lu bisa beli nasi bungkus, sekarang lu cuma bisa beli kerupuk. Ya kan? Iya, sekarang nasi sama kuahnya doang. Betul. Artinya itu kalau di masyarakat akibatnya kalau kita pakai contoh yang tadi, nasabah akhirnya kurang sehat. Semangat kerjanya turun, gitu kan. Nah, jadi ini dampaknya nggak bagus. Betul, dampaknya nggak bagus. Jadi dan itu yang sangat dihindari. Sebenarnya tadi inflasi selama kohesif alias bahasa lu udah kayak dosen nih, kohesif. Sejalan, inflasi yang sejalan atau terbentuk karena memang pertumbuhan ekonominya juga yang tumbuh, itu sebenarnya bagus. Lebih enak, itu nggak apa-apa. Ngaturnya enak. Betul, itu sebenarnya nggak apa-apa karena inflasi itu ya sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi. Betul. Itu adalah hal yang natural. Tapi ini ekonominya kagak naik, uang lu nggak kemana-mana. Betul. Tapi harga barang naik mulu. Harga barang naik. Gitu. Nggak bisa kebeli akhirnya. Nggak bisa kebeli. Nah ini yang menyebabkan tadi dampak ekonomi dan sosial. Betul. Karena di satu sisi otomatis bisa juga pengangguran akan meningkat. Misalnya gua itu kan perusahaan handphone ceritanya. Gua bikin perusahaan handphone. Nih harga barang gua tuh dari 1 juta. Ini harus gua naikin nih karena harga raw material gua naik kan. Ya, betul. Gue naikin jadi 1,5 juta contoh. Berarti harga barang gue naik 50% kan? Tapi gaji lu kagak naik-naik, Dim. Iya. Handphone lu rusak. Iya. Lu mesti beli handphone tapi nggak cukup uang lu. Betul. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Iya. Lu itu kagak bisa berkomunikasi lagi gitu kan? Iya. Nah, itu dampak-dampak sama si stagflasi ini berarti kan? Betul. Betul. Nah itu jadi efek dari stagflasi ini mau nggak mau biasanya kebijakan yang diambil akan sangat rumit. Betul. Karena untuk menekan inflasi mereka harus menaikkan suku bunga biasanya. Tapi kalau misalnya naikin suku bunga otomatis makin dikit semakin lagi sulit untuk tumbuh gitu. Karena kan uang yang ada di pasar, di market makin dikit. Makin dikit benar. Karena kalau misalnya ibaratnya mereka ngebus pertumbuhan, salah satunya adalah dengan perusahaan meminjam lebih banyak, jadi mereka bisa expand. Betul. Atau orang-orang biasa juga mereka mau mulai UMKM minjem duit itu gampang. Atau kalau seandainya misalnya si pegawai-pegawai di perusahaan tersebut, kalau perusahaannya jalan terus, akhirnya tetap berpenghasilan. Ya. Dengan cara meminjam tadi salah satunya. Ya betul. Nah itu yaitu karena memang kebijakannya akan sangat rumit, otomatis biasanya ini akan berimpact cukup lama ya terhadap kondisi ekonomi suatu negara tersebut. Gitu. Itu dampak negatif pertama dari kebijakan yang salah atau karena kondisi ekonomi global yang lagi jelek. Lagi sulit. Contohnya ini kayak di sekarang lah intinya ya, di mana tiba-tiba harga komoditas naik gara-gara permintaannya banyak, tapi di satu sisi produksinya belum bisa banyak, gitu. Dan juga karena perang. Ya, perang dan lain-lain, otomatis itu yang menyebabkan inflasinya tiba-tiba naik tinggi, tapi secara pertumbuhan belum banyak. Ya, itu yang pertama terkait stagflasi. Yang kedua adalah resesi. Nah, ini resesi sebenarnya ada technical term terkait resesi. Betul.
Jadi kalau resesi ini itu adalah di mana kondisi pertumbuhan ekonominya negatif. GDP ya, dilihat dari GDP. GDP-nya betul. Jadi kalau misalnya GDP-nya ini itu tumbuhnya nggak naik malah turun selama 2 kuartal berturut-turut, Ya, itu disebut resesi. betul. Ya, Jadi resesi adalah GDP yang turun, ya, nilainya negatif selama 2 quarter dalam 1 tahun. oke. Eh, jadi kalau resesi ini kita bicara tadi GDP ya. GDP itu CIGN, consumption, investment, government, Ya, dan net export. Nah, gua selalu berusaha untuk mengembalikan ke konteks yang lebih sederhana. Nah, contoh resesi ini tuh apa sih? Tadi udah dikasih tahu bahwa GDP nominalnya turun loh, Dim. Ya, jadi contohnya misalnya gini, banyak yang kita alami kayak waktu pas lagi awal-awal COVID, banyak layoff gitu kan, atau kalaupun masih kerja gajinya dipotong gitu kan. Nah, jadi kalau dari sisi yang lebih gampang gitu, dari sisi rumah tangga misalnya, tadinya Dim, gajinya lu itu 1.000 sebulan. ya, 1.000 itu lu itu udah 1.000 itu GDP lu berarti kan, ekonominya lu. Di 1.000 itu udah banyak plan dong, bayar uang sekolah anak, bayar listrik, bayar kebutuhan bulanan sehari-hari dan segala macam. Ya, cicilan mobil, cicilan rumah dan lain-lain. Nah, di saat resesi artinya gaji lu tinggal 600 nih. ya, Karena GDP nominal lu turun kan? Turun, betul. Berarti gaji lu tuh tinggal 600. Nah, yang berbahaya itu adalah satu, kita nggak usah ngomongin purchasing power dulu. Yang pasti untuk kebutuhan standar aja udah nggak terpenuhi. betul, betul. Ya, yaitu akibat dari resesi tersebut ya, otomatis duit yang kita bisa belanjakan biasanya menjadi lebih sedikit gitu ya. Dan biasanya kondisi resesi ini nggak dalam sebulan 2 bulan terjadi, tapi biasanya itu Kuartal bisa, tadi kita udah ngomongin iya, langsung kan. bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu ya. Dan ini akan juga mempengaruhi kebijakan yang akan diambil ke depannya. Ya. Otomatis kalau resesi berarti dia harus segera menurunkan suku bunganya Betul. supaya market eager untuk minjem ya, otomatis mereka bisa expand Betul. gitu. Nah, nanya bareng lagi, kita nanya bareng lagi. Kita diri banget sama Nah, berikutnya lagi itu adalah kita lihat dari konteks yang sudah berinvestasi, Bung Dimas. Gimana nih kalau udah ngelihat stagflasi dan resesi ini, tahu gak? Ya, Nah, jadi kalau kita lihat stagflasi mungkin Bung Dimas lebih katam kayaknya daripada saya. Tapi kalau resesi, kalau udah resesi, mesti pinter-pinter mengambil kebijakan investasi teman-teman. Ya, contohnya carilah stok-stok yang yang udah pasti contoh-contoh saham-saham yang defensif biasanya. defensif tuh meaning satu, perusahaannya emang udah established, kedua siapa namanya Dalam kondisi apapun, Betul. perusahaan itu akan bisa survive. Iya kan? Contohnya adalah basic commodity Betul. ataupun retail bahan pangan kayak Betul. gitu. Itu Nah, adalah yang defensif. itu salah satu kalau teman-teman misalnya udah ngelihat wah resesi nih gitu. Nah, itu salah satu kebijakan yang diambil. Gimana dengan si obligasi? Nah, kalau untuk obligasi, kalau udah dengar kata-kata recession, nah itu udah mesti maintain ke durasi-durasi yang lebih pendek. Kenapa mesti resesi ini mesti ngambil? Teman-teman ngelihat kalau misalnya kita bicara durasi, teman-teman itu sudah membandingkan tingkat volatilitas satu obligasi terhadap pergerakan suku bunga. Nah, karena kalau udah resesi ini, itu pergerakan suku bunganya akan sangat aktif tuh, Dim. Ya. Karena kan pengambilan keputusan dong, mesti ngapain sama suku bunga. Ya. Nah, hindari volatilitas yang tinggi dengan berinvestasi di obligasi-obligasi yang jangka-jangka sangat panjang. Gitu. Jadi lebih defensifnya lebih ke ambil obligasi-obligasi dengan tenor yang lebih pendek, akhirnya juga punya durasi yang lebih pendek pula. Betul. Jadi memang dari kondisi ekonomi tersebut akan mempengaruhi kebijakan ekonomi yang akan diambil, ya, dan ujung-ujungnya nanti akan berpengaruh terhadap investasi teman-teman. Ya. Ya, jadi kalau misalnya tadi monetary policy kita bahas naikin suku bunga bank sentral, otomatis suku bunganya akan naik ya, otomatis ya tadi kita udah sebut di podcast sebelumnya, komponen-komponen juga komponen biaya perusahaan itu akan semakin meningkat karena beban bunganya semakin tinggi. Ya.
kemudian mungkin orang-orang juga lebih malas untuk belanja dan lain-lain. Nah, itu yang menyebabkan akan berpengaruh terhadap investasi portfolionya teman-teman. Jadi ini juga penting diperhatikan kebijakan-kebijakan ekonomi dari setiap negara yang nantinya yang biasanya itu akan terpengaruh dari data inflasi, data GDP. Ya, jadi ada data-data yang namanya itu adalah data-data core. Ya, data-data pre. Jadi data-data sebelum kejadian, jauh sebelum kejadian. Data inflasi, data pertumbuhan itu akan mempengaruhi kebijakan monetary policy walaupun yang akan kejadian udah diambil. pas performance nih ya kejadiannya ya. Iya, betul. Gitu. Jadi ini yang ini adalah salah satu data ataupun kebijakan yang harus teman-teman perhatikan. Contohnya tadi kayak Fed tiba-tiba naikin suku bunga, itu tentu saja akan berpengaruh terhadap rupiah, terhadap saham di Amerika juga di Indonesia. Yes, betul. Gitu. Karena kenapa berpengaruh terhadap rupiah, pergerakan rupiah? Karena sekarang nabung, ibaratnya Fed dinaikin suku bunga, otomatis nabung di Amerika itu akan lebih menarik dibandingkan nabung di Indonesia. Repatriasi akhirnya kejadian. Betul. Jadi investor-investor yang tadinya nabung di Indonesia lebih tertarik sekarang balik lagi ke Amerika gitu. Jadi dia menjual rupiahnya balik lagi ke dolar. Dolarnya dimasukin ke US ya. Jadi itu yang menyebabkan kenapa nggak cuman pengaruhnya terhadap saham di Amerika, tapi juga berpengaruh terhadap pergerakan rupiah, berpengaruh terhadap pergerakan saham di Indonesia sebagai akibat kemungkinan berarti Fed naikin suku bunga, berarti Indonesia bisa jadi akan naikin suku bunganya karena kondisi inflasi kurang lebih akan sangat menular istilahnya kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi itu ya teman-teman dari mata uang, saham ya dan juga obligasi yang tadi seperti Bung Arif bilang. Kalau misalnya tadi contohnya ini lebih lucu lagi nih. Kebijakan yang mau diambil oleh US itu juga sangat terkait dengan perang yang sedang terjadi di Ukraine. Nah, berarti gara-gara Ukraine Rusia lagi dong. Betul. Habis Ukraine Rusia kejadian 1 2 3, Amerika mesti mengambil kebijakan begini nih. Impact-nya akhirnya ke BOE, ke ECB, ke Indonesia even gitu. Jadi sangat-sangat interconnected. Ini gambar apa nih? Oke, jadi kurang lebih itu teman-teman yang harus diperhatikan ya. Nanti akan kita bahas lagi kira-kira apa lagi yang mempengaruhi pergerakan market. Lu bohong, lu udah ada di kepala lu kan. Lu udah rencanakan lu. Iya. Udah ada rencana kan mau ngebahas apa kan. Oke, kita udah siapin semua untuk para investor dan calon investor dan seluruh para pemirsa untuk bisa diketahui informasi-informasinya. Kalau ada pertanyaan silakan di komen baik di YouTube maupun di Instagram. Instagram kita adalah baskom_pod. Langsung komen ke sana. Tanyalah sama kami. Kalau kami bisa jawab, kita jawab. Kalau nggak bisa, kita cari jawabannya bersama. Tadi gue pengen bilang bohongin, cuma tadi gue udah pakai. Ya, siap. Siap. Oke, thank you. Bye-bye.